Deklarasi dukung Gibran Rakabuming Raka maju di kontestasi 2024 kini kian ramai. Namun langkah putra sulung Presiden Joko Widodo itu masih terhalang aturan batas usia minimal Capres dan Cawapres. Bila mana aturan Mahkamah Konstitusi diketuk, seberapa besar kans Gibran masuk dalam bursa Cawapres? Berikut kabarnya. Ibarat genderang belum ditabuh, namun perang sudah diserukan. Belum juga palu Mahkamah Konstitusi diketuk, sejumlah relawan sudah mendeklarasikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka. Adalah relawan yang menamakan dirinya Beta Gibran, mendeklarasikan putra sulung Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah menjabat sebagai wali kota Solo itu untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Beta Gibran mengklaim kaum muda membutuhkan sosok pemimpin milenial yang bisa merangkul dan menyerap aspirasi. Saya kira momentum pemilu tahun 2024 ini menjadi momentum bagi anak muda untuk tampil menjadi pemimpin di Republik ini. Saya kira itu sebagai prolog dari kami terkait dengan figurnya siapa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa figur yang tepat untuk mewakili generasi milenial dan generasi Gen Z untuk tampil dalam pemilu 2024 adalah figur Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Tak hanya Beta Gibran, sejumlah pemuda yang tergabung dalam relawan Gerakan Gibran Kemenangan atau Gebrakan pun tak mau kalah. Seolah mengamini Beta Gibran, Gebrakan pun menilai Gibran sebagai sosok yang pantas mewakili anak muda. Yang jelas Gebrakan kita arahkan untuk mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pemimpin nasional. Maksudnya cawapres dari mana? Dari Ganjar atau dari siapa? Kalau itu kita hanya fokus di Mas Gibrannya ya. Untuk masalah itu kan domainnya partai politik. Jadi kita di sini sebagai relawan hanya murni untuk bagaimana mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka dan mensosialisasikan prestasi-prestasi beliau sebagai seorang pemuda, representasi seorang pemuda yang berprestasi di Indonesia ini. Peluang Gibran maju di bursa Pilpres terbuka lebar usai aturan usia minimal Capres-Cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan berisi perubahan syarat usia minimal Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jika MK mengabulkan gugatan tersebut, praktis karpet merah tergelar untuk putra sulung Presiden Joko Widodo itu. PDI Perjuangan pun disebut-sebut tak keberatan bila Gibran masuk dalam kandidat Bacawa Pres mendampingi Baca Pres mereka Ganjar Pranowo. Apalagi sejumlah jajak pendapat menyebut popularitas dan elektabilitas Gibran tak bisa dipandang sebelah mata. Kita mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau PDIP menggandengkan Pak Ganjar dengan Gibran, maka secara basis pemilih loyalnya relatif tidak mengalami perkembangan signifikan. Karena dua-duanya basisnya adalah Jawa Tengah, dua-duanya juga berada di kandang PDIP sendiri. Kendati demikian, PDIP nampaknya bukan harga mati untuk Gibran. Partai Gerindra disebut-sebut juga punya niat meminang Gibran untuk dipasangkan dengan Baca Pres mereka, Prabowo Subianto. Pak Wali, Mas Wali Gibran adalah sosok anak muda yang sangat menonjol. Di usia yang muda, beliau sudah menunjukkan kepemimpinan yang matang. Prestasinya signifikan, bagus, berhasil menang di Wali Kota Solo dan ketika memimpin menunjukkan kinerja yang luar biasa. Keseharian beliau juga bagus, ya, menjadi menonjol, menyampaikan pikiran-pikirannya melalui media sosial dengan baik dan menjadi ikon
anak muda saat ini. Itu sosok Mas Gibran di mata kami Partai Gerindra. Lantas seberapa besar kans Gibran melaju di bursa Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan.